تل أبيب. هذا الفيديو إسراء يعني يظهر حجم الدمار الذي طال هذا. Tameng langit Israel runtuh. Bukan secara teknis saja, tetapi juga simbolis. Rudal-rudal yang lolos dari intersepsi menghantam titik-titik vital, pembangkit listrik, pusat komando militer, jembatan utama, dan kawasan sipil. Ledakan demi ledakan menyobek malam. Mengguncang tanah dan menggiring ribuan jiwa pada kepanikan massal bagi warga Israel. Api menjilat langit, debu membungkus cakrawala, dan jeritan menggantikan denting kehidupan. Di tengah reruntuhan, dunia menyaksikan dengan ngeri betapa cepatnya ilusi keamanan bisa berubah menjadi teater kehancuran. Gelombang serangan rudal yang dilancarkan Iran dalam beberapa hari terakhir tak hanya menyasar sistem pertahanan militer dan infrastruktur vital Israel, melainkan juga menghancurkan perasaan aman yang selama ini menjadi nafas kehidupan masyarakat di negeri Zion. Di tengah gemuruh sirin dan dentuman ledakan, ratusan warga yang tengah menikmati waktu santai di pantai, mal, maupun pusat perkantoran mendadak berubah panik, bergantungan pada kepanikan kolektif, berlari mencari perlindungan di sela bangunan pencakar langit dan jalanan kota. Sebuah rudal balistik berkekuatan tinggi yang diluncurkan oleh Iran berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel pada Kamis pagi tadi 19 Juli 2025 menambah kerusakan besar di kawasan Tel Aviv. Serangan ini menjadi simbol baru dari meningkatnya kemampuan ofensif Iran dan sekaligus menandai kegagalan titik kritis dalam sistem pertahanan udara canggih di negara Zion yang selama ini dianggap salah satu yang terbaik di dunia. Sistem pertahanan seperti Iron Dome dan David Sling gagal mendeteksi atau mencegat rudal tersebut sebelum menghantam targetnya. Salah satu dampak paling menyayat hati datang dari pinggiran Tel Aviv. Sebuah rudal menghancurkan sebagian apartemen tempat tinggal keluarga Lucy, salah satu seorang warga Israel. Dalam laporan jurnalis ABC, Lucy membawa kru media menuju lantai 10 tempat apartemen keluarganya kini hancur. Jendela-jendela pecah, listrik padam, dan tempat tidur bayinya dipenuhi pecahan kaca. Dengan mata berkaca-kaca, Lucy mengatakan, "Saya tak punya kata-kata. Bagaimana bisa kami terus tinggal di sini? Bagaimana mungkin kami merasa aman lagi? How can you continue live here if such thing can happen?" Kementerian Pertahanan Iran secara resmi mengklaim bahwa pihaknya telah menggunakan jenis rudal terbaru dalam serangan balistik yang diluncurkan ke wilayah Israel pada awal pekan ini. Rudal tersebut, menurut otoritas militer Iran, memiliki teknologi siluman generasi baru yang didesain untuk menghindari deteksi oleh sistem pertahanan udara musuh. Dalam pernyataan resminya, Iran menyatakan bahwa rudal tersebut sukses menembus beberapa lapis sistem pertahanan udara Israel dan menghantam sejumlah titik strategis yang telah ditentukan. Hingga kini, pihak Israel belum memberikan konfirmasi secara terbuka mengenai spesifikasi rudal tersebut, namun sumber-sumber militer menyebutkan adanya anomali radar sebelum ledakan terjadi di dekat kawasan permukiman sipil dan fasilitas logistik. Ketegangan meningkat ketika sebuah video amatir yang beredar luas di media sosial memperlihatkan pemandangan menakjubkan sekaligus mengerikan dari udara. Sejumlah penumpang di pesawat komersial yang tengah melintasi kawasan Timur Tengah berhasil merekam pergerakan rudal-rudal Iran yang melesat di langit malam menuju wilayah Israel. Rekaman tersebut menunjukkan cahaya terang yang membelah langit secara horizontal dalam kecepatan tinggi, fenomena yang kemudian dikonfirmasi oleh pakar pertahanan sebagai lintasan rudal aktif dalam fase serangan antar benua.
Situasi tersebut menciptakan kepanikan sekaligus keheranan di antara penumpang yang tak pernah membayangkan dapat menyaksikan langsung skenario perang modern dari balik jendela pesawat. Menanggapi insiden tersebut, sejumlah negara di kawasan seperti Yordania, Lebanon, dan Arab Saudi langsung menetapkan status darurat terbatas terhadap ruang udara nasional mereka. Beberapa maskapai internasional, termasuk Emirates, Turkish Airlines, dan Lufthansa, mengumumkan pengalihan rute penerbangan dari dan ke wilayah yang berdekatan dengan zona konflik. Otoritas penerbangan sipil mengeluarkan peringatan NOTAM, Notice to Airmen, untuk menghentikan sementara jalur udara yang biasa dilalui di atas Irak dan wilayah barat Iran. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan pecahnya konflik udara yang lebih luas serta demi menjamin keselamatan penumpang sipil dari risiko tak terduga. Situasi konflik antara Iran dan Israel yang telah berlangsung selama 6 hari berturut-turut semakin menunjukkan eskalasi berbahaya. Laporan terbaru menyebutkan bahwa sistem pertahanan udara Israel mulai menipis, khususnya jenis Arrow, yang selama ini menjadi andalan dalam menghadapi ancaman serangan rudal jarak jauh dari Iran. Informasi tersebut diungkapkan oleh seorang pejabat Amerika Serikat yang merupakan utusan dari Presiden Donald Trump. I do it, I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble. Pernyataan ini dikutip oleh media terkemuka Wall Street Journal, WSJ, dan juga dilansir oleh kantor berita Reuters pada Rabu, 19 Juni 2025. Menurut laporan itu, krisis amunisi ini terjadi di tengah derasnya serangan udara Iran yang secara intensif menghantam wilayah Israel sejak 13 Juni 2025. Serangan-serangan tersebut disebut sebagai balasan atas berbagai tindakan militer Israel di kawasan Timur Tengah yang dinilai agresif oleh Tehran, Iran. Okay, so I'm in the middle of Tel Aviv. What you're looking at here is the crater from one of the Iranian ballistic missiles that hit last night. And this is the blast damage behind me, these residential apartment buildings. Sistem rudal Arrow yang dikembangkan bersama oleh Israel dan Amerika Serikat dirancang untuk mencegat rudal balistik. Sistem ini merupakan bagian dari lapisan pertahanan multilevel Israel bersama dengan sistem Iron Dome dan David's Sling. Namun, berbeda dari Iron Dome yang menangani rudal jarak pendek, sistem Arrow ditujukan untuk rudal balistik berjarak jauh, tipe yang saat ini gencar digunakan Iran. Setelah hampir 1 pekan dihantam serangan besar-besaran, stok rudal pencegat milik sistem Arrow dikabarkan mulai menipis. Kondisi ini memicu kekhawatiran besar, terutama karena Iran belum menunjukkan tanda-tanda akan meredakan eskalasi. Departemen Pertahanan Amerika Serikat disebut telah mengirimkan tambahan perangkat sistem Arrow yang dikenal sebagai salah satu program pertahanan rudal tercanggih di dunia, guna memperkuat lini pertahanan Israel. And also the less obvious subject with respect to Israel, and that's trade. And I think the Prime Minister is going to tell you a little bit about trade and what they're doing for the United States. Thank you, Mr. President. Thank you, Don. Thank you. Namun, menurut laporan yang dikutip dari media Amerika, kini justru muncul kekhawatiran dari pihak Washington. Kekhawatiran ini bukan hanya soal Israel, tapi juga tentang tingkat konsumsi rudal pencegat Amerika sendiri yang meningkat drastis. Situasi ini tidak lagi sekadar menyangkut kemampuan Israel untuk bertahan. Lebih jauh lagi, ini menyentuh persoalan krusial. Bagaimana Amerika Serikat bisa menjaga cadangan rudal pencegatnya jika sewaktu-waktu konflik lain pecah di kawasan. Sebagai sekutu utama Israel, Amerika telah memberikan bantuan militer dalam jumlah besar, mulai dari teknologi canggih, dukungan logistik, hingga persenjataan aktif. Namun, penggunaan rudal pencegat dalam jumlah masif dalam waktu singkat memaksa Pentagon mengevaluasi kembali strategi pertahanan Israel.
Beberapa analis menyebut, Israel selama ini terlalu mengandalkan kekuatan udara tanpa dibarengi kesiapan stok rudal jangka panjang. Hal inilah yang kini jadi sorotan tajam Washington. Media di Washington mulai mempertanyakan satu hal penting. Apakah Israel benar-benar siap menghadapi perang yang berkepanjangan atau hanya mampu bertahan dalam duel singkat yang penuh gempuran? هذا الفيديو من تل أبيب. هذا الفيديو إسراء يعني يظهر حجم الدمار الذي طال هذا. Di tanah suci, tangis menggema, anak-anak menangis, langit pun luka. Di balik tembok, mimpi terkubur, tapi harapan tak akan luntur. Free Free Palestine, Free Free Palestine. Dengarlah suara mereka memanggil, di setiap doa yang tak pernah henti. Dunia harus membuka mata, karena keadilan tak boleh mati. Free Free Palestine, Free Free Palestine. Bebaskan, bebaskan Palestina.